Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti. Besti, baru-baru ini Inara Rusli mengungkapkan kekesalannya kepada sang mantan suami karena diduga mengenalkan kekasih barunya kepada anak-anak mereka. Padahal sebelumnya Inara Rusli dan Virgon memiliki kesepakatan untuk tidak mengenalkan kekasih satu sama lain jika memang nantinya tidak untuk serius. Sampai saat ini diketahui jika memang belum ada tanda-tanda keseriusan ya Besti antara Virgon dengan sang kekasih hati. Sebagai seorang ibu, Inara juga khawatir akan psikologis anak-anaknya jika melihat salah satu orang tuanya berganti-ganti pasangan terus nih. Wah, mungkin akan lebih baik jika urusan orang tua tidak menjadi konsumsi untuk anak-anak ya Besti. Besti, hubungan percintaan antara Gisela Anastasia dan Cinta Bryan emang lagi hangat-hangatnya jadi perbincangan publik ya. Apalagi saat ini keduanya juga sudah tak malu lagi nih Besti untuk menunjukkan kemesraannya di depan umum. Meskipun banyak yang mencibir hubungan keduanya, namun tampaknya baik Cinta Bryan ataupun Gisela tak terlalu ambil pusing nih Besti. Usutnya usut, Gisela juga sudah mengenalkan Cinta Bryan kepada sang anak sematawayang, Gempi. Seolah memberikan lampu hijau kepada hubungan Gisel dan Cinta Bryan, Gempi pun ternyata memiliki panggilan khusus nih Besti untuk Cinta Bryan, yakni Bryan Slay. Ya ampun, ada-ada aja nih Gempi ya Besti. Besti, girl group K-pop Blackpink berhasil membuat heboh netizen Indonesia lantaran kabar jika mereka akan menggelar konser di Gelora Bung Karno selama 2 hari berturut-turut. Blackpink diketahui akan menggelar konser di Jakarta pada tanggal 1 dan 2 November 2025 nih Besti. Penjualan tiket akan diadakan dalam 3 sesi, yakni 11 Juni, 12 Juni, hingga 13 Juni. Dalam unggahan di akun sosial media IMEI Indonesia, pengumuman resmi tersebut langsung diserbu oleh para bling Indonesia nih Besti. Banyak yang terkejut dengan adanya pengumuman tersebut lantaran banyak info sebelumnya yang mengatakan jika konser Blackpink akan diselenggarakan pada 2026 mendatang. Ada juga yang meminta penjualan tiket diundur karena banyak yang belum siap nih Besti. Kalau Besti-Besti di rumah gimana nih? Udah pada siap belum? Berikutnya ada kabar terbaru dari Pinkan Mambo yang sempat membuat kehebohan di jagat maya karena kontroversi kehaluannya. Penasaran kan? Gak pakai lama langsung aja, ini dia. Besti, kalian pasti udah tahu kan, beberapa waktu lalu penyanyi Pinkan Mambo memang sempat bikin heboh jagat maya ya Besti. Bukan karena prestasi atau punya karya baru, tapi karena sederet pernyataan kontroversial hingga kehaluannya yang berhasil bikin netizen melongo dan juga geram nih. Kehebohan ini bermula saat Pinkan Mambo secara belak-belakan berbicara tentang kehidupan pribadinya ketika sedang melakukan siaran langsung di TikTok bersama dengan sang suami Arya Khan. Dalam kesempatan tersebut, dengan suara lantang dan percaya diri, Pinkan Mambo ternyata membocorkan uang jajan suaminya yang disebut berjumlah 900 juta per bulan. Waduh, banyak banget sih uang jajannya. Tak berhenti sampai di situ, Pinkan Mambo juga membongkar pekerjaan dan sederet perusahaan milik Arya Khan Besti yang disebut berjumlah 100 perusahaan, yang membuat mereka mendapatkan pemasukan hingga 200 miliar dalam 1 bulannya. Udah real sultan ini Maya Besti. Jajan kamu aja tuh 900 juta nganggur tiap bulan. Nah aku jadi nyebut nih, gak enak. Itu baru uang beli korek kuping kamu. Mau aku sebutin gaji yang lain? Yang simpong dong.
Yang perusahaan toge belum, baju belum, penjahit belum, semua belum. Kita kan punya 100 perusahaan. Kurang lebih 1 bulan itu 5 miliar itu udah paling murah gaji kita. Tahun depan gaji kita itu 200 miliar per bulan. Kalau kamu pura-pura gaji kamu bukan segitu, bohong nggak boleh lo ya. Amin ya Allah, ya Robi, amin ya Allah. Semoga istri saya omong ada doa buat saya. Diaminin aja ya Bang Arya. Siaran live tersebut sontak saja langsung membuat Pinkan Mambo banjir hujatan dari netizen. Ada yang bilang bahwa Pinkan Mambo halunya sudah keterlaluan nih Besti. Tapi tak sedikit juga netizen yang menganggap siaran tersebut hanya sebatas guyonan semata. Buat seru-seruan aja lah ya Besti, lumayan loh kita dapat hiburan. Setelah huru-hara tentang kehaluan berakhir, nama Pinkan Mambo perlahan justru menghilang. Seolah tertelan bumi nih Besti. Bahkan Pinkan Mambo disebut-sebut telah sepi job hingga akhirnya ia memutuskan untuk aktif bermain sosial media sembari berjualan donat di TikTok live-nya. Tak cuma bikin donat saja, dalam siaran langsungnya Pinkan juga menyambi nih Besti, menghibur netizen dengan suara merdunya. Bahkan tak jarang Pinkan juga menerima requestan lagu dari para netizen yang budiman nih. Dari siaran langsung tersebut, Pinkan tentu saja mendapat keuntungan dari para netizen yang sukarela memberikan gift untuk dirinya. Telah gagal membodohiku seperti yang lain. Andai telah kusadari, ku kan lebih. Thank you Sisiwa. Mungkin saja lebih cepat ku kasih kereta nggak? Kita nyanyi request, ada orang baik kasih paus, kita joget. Sejak dirinya mulai sepi job, ternyata banyak penggemar Pinkan yang mengaku rindu banget nih sama suara Pinkan kalau lagi nyanyi. Alih-alih berdiam diri, Pinkan tentu saja langsung gerak cepat dan makin aktif bermain media sosial. Bahkan belakangan ini Pinkan lagi rajin banget nih Besti buat melakukan siaran langsung demi bisa tetap eksis dan menghibur para penggemarnya. Tak jarang Pinkan juga sering dapat gift nih dari para penggemar saat melakukan mini konser di siaran langsung akun TikToknya. Bahkan mantan personel grup Ratu ini sampai menangis nih Besti lantaran terharu setelah mendapat banyak gift dari para fansnya. Dakwai yang telah yang terus bagi doa yang pernah ku ucap, surga sama jawab. Suaranya sih masih mantulita banget ya Besti. Memang di zaman sekarang siaran langsung menjadi salah satu cara yang paling efektif bagi para selebriti untuk berinteraksi langsung kepada penggemarnya. Jadi meskipun sedang sepi job, penyanyi seperti Pinkan Mambo juga masih bisa nih buat menghibur para penggemarnya melalui media sosial. Tak selamanya sepi job, baru-baru ini tersebar sebuah rekaman yang memperlihatkan Pinkan Mambo tengah mengisi sebuah acara di salah satu mall di Samarinda di Besti. Dalam video tersebut terlihat Pinkan yang mengenakan dress berwarna pink tengah berjoget sambil menyanyikan lagunya yang berjudul Kasmaran. Aksi panggungnya tentu saja membuat Pinkan langsung banjir pujian dari para netizen di Besti. Ada yang menyebut bahwa Pinkan masih tetap mempertahankan gaya centil dan juga suara khasnya. Wah, sepertinya rasa rindu para penggemar Pinkan langsung terobati ya Besti. Bisa kembali manggung dan menghibur para penggemarnya tentu saja membuat Pinkan terharu nih Besti.
Bahkan saat tampil dirinya sampai menangis nih saking terharunya ketika mendengar para pengunjung bisa ikut bernyanyi bersama dirinya. Berasa mimpi bisa balik nyanyi bareng penggemar ya Mbak Pinkan. Tak sendiri, Pinkan juga mengajak sang suami Arya Khan untuk turut tampil di atas panggung. Bahkan Pinkan juga tak ragu nih Belsti memamerkan kemesraannya di depan khalayak umum. Aduh, sweet banget ya Belsti. Ya udah deh, pokoknya kita tungguin aksi panggung terbaru dari Pinkan Mambo ya Belsti. Semoga setelah ini Pinkan jadi makin banjir job nyanyi ya. Amin. Selanjutnya ada informasi dari Arya Saloka di Belsti. Setelah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akhirnya gugatan cerai Arya Saloka terhadap Putri Ana dikabulkan. Bagaimana informasinya, langsung aja, ini dia. Kisruh rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana akhirnya sampai di ujung jalan nih Belsti. Gugatan cerai yang Arya Saloka ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap Putri Ana akhirnya resmi dikabulkan. Yang artinya pasangan satu ini sudah resmi bercerai secara fair stake dan Arya diberikan izin untuk mengikrarkan talak satunya kepada Putri Ana. Yang pertama, menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan berstake. 3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Permohonannya dikabulkan, gugatan kita, terus habis itu diizinkan untuk mengikrarkan talak cerai oleh pihak pengadilan atau majelis perkara KUHP, sehingga nanti kita tinggal menunggu langkah selanjutnya bila mana tidak ada verzet, dan kemungkinan besar tidak akan ada verzet karena kan putusan ini diputus secara first take dan tidak dihadiri oleh termohon. Namun di belakang kita sebagai kuasa hukum sama-sama tahu bahwasannya hubungannya sebenarnya ya baik-baik saja, perceraiannya tidak ada defense atau tidak ada counter dari pihak termohon, sehingga kita masih menunggu putusan ini ingkrah. Lebih lanjut, pihak dari Arya Saloka juga menyebut hak asuh anak akan jatuh ke tangan Putri Ana nih Belsti. Mengingat putra sematawayangnya yang masih di bawah umur ini diwajibkan untuk diasuh oleh ibunya. Meski begitu, Putri Ana tidak akan menutup kesempatan untuk Arya bertemu dengan sang anak. Bahkan keduanya juga memutuskan untuk kompak nih mengasuh sang anak secara bersamaan. Untuk hak asuh anak, ya sebagaimana keterangan founding partner kami, Pak Novi Rizky, dan hasil dari fakta-fakta di persidangan, itu hak asuh anak jatuh kepada Putri Ana. By law memang di bawah dari 12 tahun hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Kuasa hukum dari Arya Saloka juga menjelaskan dalam gugatan perceraiannya, Arya dan Ana ternyata tidak merebutkan anak dan tidak mempermasalahkan soal pemberian nafkah dan juga harta gono gini. Berarti dalam gugatannya Arya dan Ana pure hanya mengajukan perceraian saja ya Besti? Kalau untuk nafkah kita tidak perdebatkan di situ, dan kita juga tidak ada
petitum aproposita yang membahas terkait dengan nafkah. Jadi nafkah itu semuanya kita kembalikan kepada para pihak, termasuk prinsip agama. Belakangan ini, perceraian Arya Saloka dan Putri Anne sering disangkut pautkan dengan kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya. Tapi pihak kuasa hukum Arya secara tegas menjelaskan bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan apapun dan siapapun, termasuk orang ketiga. Oh, kalau itu nggak ada. Sampai sekarang dari fakta-fakta dan evidence yang kita terima, itu nggak ada sama sekali keterlibatan pihak ketiga. Meski sudah resmi bercerai secara fast track, Arya Saloka ternyata tidak menyampaikan pesan apapun terkait keputusan ini nih Besti. Meski begitu, Arya tetap berdoa dan mengharapkan jika putusan yang ia ambil merupakan keputusan yang sudah tepat dalam hidupnya. Ia juga mengungkap rasa terima kasih kepada tim kuasa hukumnya lantaran sudah mendampingi dan membantunya dalam mengurus perceraian ini. Ya, beliau selalu mendoakan yang terbaik lah untuk langkah ini. Jadi responnya juga ya, siapa sih yang ada respon cerai senang gitu, nggak mungkin ya. Jadi kalau respon dari Arya sendiri ya beliau cuman berterima kasih kepada kita karena kita kuasa hukumnya menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dipermohonkan oleh klien kami. Baiklah kalau begitu ya Besti, semoga keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk Arya dan juga Anne. Amin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru. So tetap di Celebrity Fresh.